Halo Sagittarius, semoga kamu sehat-sehat ya. Sekarang kita general reading untuk bulan November. Sun, Moon, and Rising in Sagittarius. Seperti biasa ini general dan kolektif. Mungkin ada yang resonate atau hanya sebagian ya. Oke, kita lihat ada apa di bulan November. Sun, Moon, and Rising in Sagittarius. Aku tarik 3 kartu ya. Wow. Energinya bagus ya untuk Sagittarius. At the bottom of the deck-nya di sini ada Mother of Swords, di sini ada Daughter of Swords. Kelihatannya energi kamu ini lagi seimbang, bahkan kamu itu happy ya. Dikelilingi oleh teman-teman yang suportif. Mungkin juga kamu merayakan sesuatu ya di bulan November. Kamu juga mungkin reuni. Ya, aku merasakan Sagittarius ini benar-benar beruntung ya. Karena zodiak-zodiak lainnya itu banyak yang meskipun nggak jelek tapi nggak sebagus Sagittarius. Di sini yang aku rasakan kamu itu cemerlang, kemudian ya banyak yang support, banyak yang senang berada di dekat kamu. Kamu juga penuh semangat. Kalau untuk percintaan ya, terutama yang single, ini positif banget. Kamu itu banyak yang naksir. Atau kalau kamu mendekati seseorang ya, maka seperti gayung bersambut. Bahkan mungkin ada temennya juga yang ikutan naksir. Jadi misalnya kamu naksir satu orang, kemudian dia punya teman. Temannya itu ikutan naksir sama kamu. Atau bisa juga ya, kamu itu disukai oleh sekumpulan teman-teman yang sebenarnya tadinya tuh nggak ke arah sana, tapi mungkin karena sering hangout bareng. Kemudian kamu itu membawa keceriaan, yang tadinya simpati akhirnya tumbuh ya benih-benih asmara. Dan itu bisa berbarengan. Jadi yang tadinya satu tongkrongan gitu loh. Misalnya ada 3-5 orang. Nah, lebih dari 2 orang itu naksir sama kamu. Ini bisa juga untuk kamu yang berpasangan ya. Kalau sudah berpasangan berarti kamu harus hati-hati karena ini ya bisa dibilang belum kelihatan juga. Ini masih naksir-naksiran, bisa juga untuk having fun. Apalagi kalau misalnya kamu sudah punya pasangan itu akan bermasalah ya, jatuhnya jadi selingkuh. Kecuali memang kamu ingin putus atau bercerai dengan pasangan kamu, tapi sebaiknya kamu selesaikan dulu baru jump in ke hubungan yang baru. Nah, buat kamu yang mungkin ingin putus ya dengan hubungan yang lama, ya aku merasakan November ini kelihatannya akan bisa ya. Yang tadinya mungkin agak sulit, masih bergulung-gulung, masih tarik ulur. Nah, mungkin kalau misalnya kamu menemukan ini ya, orang-orang yang suportif, kemudian diantaranya ada yang menaruh hati juga sama kamu, di situ ya kamu membulatkan tekad untuk udahan dengan yang lama dan memulai dengan yang baru. Nah, di sini ada energi King of Wands. Aku merasakan ini Sagittarius ya. Tapi kalau bukan Sagittarius, di sini warning juga. Bisa jadi orang yang kamu suka atau orang yang mendekati kamu itu seorang player. Jadi kamu harus hati-hati juga ya. Three of Cups ini sisi positifnya adalah happiness. Ada semacam pertemuan, reuni, perayaan. Tapi di sisi lain ini juga bisa mengindikasikan orang ketiga. Di sini kamu harus tegas ya. Jadi terutama percintaan ya, aku merasakan ini reading mayoritas untuk percintaan. Kamu harus bisa mengambil sikap. Jadi kalau misalnya kamu memang ingin memulai hubungan yang baru, sebaiknya hubungan yang sebelumnya ya, yang toksik,
diselesaikan secara baik-baik. Ya, meskipun sulit ya, tapi kamu harus berjiwa besar, harus berjiwa ksatria gitu ya. Jangan main belakang, jangan membuat masalah lagi gitu ya. Selesaikan masalahnya sampai tuntas, sehingga nanti tidak terbawa-bawa di hubungan yang berikutnya. Ya, ini juga bisa berlaku untuk hal lain ya, misalnya di pekerjaan, di pertemanan. Walaupun aku merasakan energi percintaan yang cukup kuat. Ya, di sini ada Six of Cups. Mungkin ini menyangkut orang lama. Nah, jadi bahaya banget ya. Misalnya kamu itu bermain api dengan orang yang sudah dikenal. Itu damage-nya akan lebih besar ya. Akan lebih menyakitkan. Jadi sebaiknya sudahi dulu yang ingin kamu sudahi. Kemudian baru memulai dengan yang baru. Karena ya ini akan jadi masalah besar ya. Aku merasakan akan ada pertikaian, bahkan sampai ada yang stres ya. Jangan sampai seperti itu ya, karena sebenarnya energinya bagus. Hanya saja bagaimana kita memanfaatkan energi itu. Nah, teman-teman Sagittarius ini perlu bijak ya, arif dan bijaksana dalam menggunakan energi yang bagus ini. Kalau untuk pekerjaan, keuangan ini bagus. Jadi support atau orang-orang yang ada di sekeliling kamu itu bisa membantu kamu ya meraih tujuan di karir, di keuangan. Kemudian juga ya di sini kamu juga makin pede. Kamu tambah pede karena support itu. Kamu juga kelihatannya lebih cerdik dan jeli gitu ya. Di bulan November kamu kelihatannya lebih jeli dalam melihat segala sesuatunya. Ya, ada juga saran ya, kamu itu jangan terlalu mengambil sesuatu secara berlebihan. Sebagai contoh ya, misalnya kamu itu mendapatkan peluang-peluang untuk menambah penghasilan. Dan peluang itu banyak ya. Tapi kamu tahu energi dan waktu kamu itu terbatas. Nah, meskipun peluang-peluang itu bagus, kamu harus bisa memilah dan memilih. Jadi nggak serakah gitu loh. Karena kalau kamu serakah ini ya akan ada kekecewaan. Ya mungkin karena di sini ada Five of Cups ya, taruhlah kamu mendapatkan 5 peluang. Mungkin kamu ambil 2 atau 3 aja, jadi jangan semuanya ya. Karena kasihan juga bukan hanya kamunya nanti keteteran, tapi kayaknya juga mungkin ada persaingan gitu ya. Ya, aku merasakan ada energi persaingan. Daripada persaingan tidak sehat kan mendingan persaingan yang sama-sama ini ya, sama-sama imbang gitu loh, sama-sama kuat gitu. Ya. Di sini kalau misalnya kamu mengambil lebih dari yang kamu mampu, maka ya akhirnya akan seperti Five of Swords ini ya. Pada akhirnya misalnya ada masalah atau kamu harus menyelesaikan sesuatu, kamu sudah kehabisan energi, kehabisan waktu. Oke. Sekarang kita langsung ke Oracle Advice. Ini juga pesan untuk kamu ya, soal player. Kalau kamu yang player, hati-hati ya, di bulan November ada kemungkinan kamu itu akan kena batunya. Tapi kalau kamu bukan player, berarti kamu harus berhati-hati dengan sosok yang mungkin dia nggak kelihatan player, atau memang dia kelihatan player tapi kamu itu seperti cinta buta. Nah, reading ini mudah-mudahan bisa menyadarkan kamu jangan sampai terjerat oleh gombalnya si player itu ya. Wow, ada Cupid. Oke, dari tadi ini aku ngerasain memang energi cintanya kuat banget ya. Cupid, panah asmara. Banyak yang naksir kamu, banyak yang jatuh cinta. Ya minimal tuh lebih dari 1 ya, 2 mungkin ya. Minimal 2 orang yang tertarik sama kamu, bahkan jatuh hati. Nah di sini mungkin kalau kamu masih ingin memilih, kamu bisa
PDKT tapi tidak memberikan harapan gitu ya. Jadi nggak PHP. Boleh PDKT secara berbarengan, yang penting nggak dijadiin gitu ya, nggak dikasih janji-janji surga. Di sini ada giving and receiving. Nah, kamu juga harus imbang ya. Aku merasakan energi keseimbangan akan membantu kamu. Keseimbangan itu penting ya di bulan November. Oke, sekarang kita lihat lagi dari oracle lainnya. Sagittarius di bulan November. Di sini juga ya, misalnya kamu ada reuni atau pertemuan. Di situ ada kesempatan untuk bertemu dengan calon pasangan. Yang aku rasakan seperti itu. Bisa jadi dikenalin ya, jadi temennya temen. Atau ya pokoknya kamu ketemu di satu acara. Wow, yes, afirmasi banget nih, afirmasi positif. Oke, untuk percintaan ini positif banget. Jadi kalau kamu sedang mencari jodoh, maka beredarlah ya, banyak bertemu dengan orang di bulan November. Kemudian ya asalkan hati-hati ya, tadi ada indikasi player juga. Untuk pekerjaan ini juga positif, mungkin kamu akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai passion, atau pekerjaan kamu itu dianggap bagus ya, kinerjanya meningkat, usaha juga begitu, keuangan, segala sesuatunya ya. Dan ini adalah hasil dari bukan hanya kerja keras kamu, tapi dari kecerdasan, kecerdikan, dan semangat kamu. Dan percaya diri ya, terutama percaya diri yang membuat kamu itu jadi bisa berpikir dengan jernih, kemudian bisa menarik perhatian orang-orang, membuat orang-orang simpati, membuat atasan juga memberikan penilaian yang baik. Ya pokoknya ini positif ya, bulan November ini kelihatannya positif untuk Sagittarius. So congratulations, salah satu reading yang bagus, terbagus mungkin ya di antara reading-reading yang lainnya. Tapi aku masih ada 3 lagi ya, ada 3 zodiak lagi. So far ini yang terbaik ya. Oke, apakah ada pesan lainnya? Ya, aku banyak merasakan ada energi cups ya. Cups itu kan menyangkut perasaan, hati, dan aku buka dari tadi muncul ini ya, Seven of Cups. Jadi hati-hati dengan banyak pilihan. Tadi aku sudah mencontohkan misalnya banyak peluang, kalau ada 5 lebih baik ambil maksimal 3 gitu ya. Atau bagaimana caranya kamu negosiasikan, mungkin yang 2 itu bisa dilakukan setelah yang 3 selesai. Jadi jangan sampai kamu mengambil lebih dari yang kamu mampu. Ya. Oke, so overall ini bagus ya. Cuma tadi ada Seven of Wands dan ada Strength. Di situ sih mungkin lebih ke menyeimbangkan energi kamu ya, supaya nggak kewalahan dan nggak overpowering juga, nggak mengintimidasi orang lain. Justru kamu harus menjaga ya, energi yang menjadi daya tarik kamu adalah energi yang menenangkan, menyenangkan, bukan yang menakutkan. Oke, so demikian dulu reading untuk Sagittarius. Semoga membantu. See you and take care.